Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kegelapan akan menghilang ketika ada secercah terang. Kejahatan akan sirna ketika ada seorang yang berinisiatif untuk hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang dan diajak untuk menjadi secercah cahaya yang mampu menghilangkan kegelapan yang diakibatkan oleh kejahatan. Biarkanlah karya penyelamatan Allah sungguh hadir nyata di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Sebelum mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hatinya. Pilihlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dan semoga di dalam perjalanan persiaran hidup kami senantiasa menjunjung tinggi akan nilai-nilai iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan seringkali sebagai manusia, Anda dan saya serta kita semua tidak menerima apa yang dikehendaki oleh Roh Allah. Seringkali kita lebih membiarkan keinginan dan ambisi kita memimpin setiap langkah hidup kita, dan biasanya seringkali yang terjadi adalah keputusan yang kurang bijaksana. Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali melalui surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia mengingatkan bahwa Allah senantiasa mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing dan menerangi setiap langkah kita. Tetapi ketika kita membiarkan kegelapan berkuasa dalam diri kita, maka yang terjadi di dalam persiaran hidup kita senantiasa selalu berada di dalam kegelapan. Hari ini Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk menjadi terang itu sendiri. Mungkin tidak sempurna karena Anda dan saya serta kita semua masih memiliki begitu banyak kekurangan. Tetapi jangan sampai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri Anda, diri saya, serta diri kita semua kita jadikan sebagai alasan untuk pengecualian, agar Tuhan tidak melibatkan Anda, agar Tuhan tidak melibatkan saya, atau agar Tuhan tidak melibatkan kita semua. Sebagai orang beriman, mestinya semakin beriman, semakin memiliki semangat juang yang tinggi, semakin menghadirkan sebuah harapan yang sungguh nyata dan bisa dicapai ketika ada keterbukaan hati untuk senantiasa selalu dibimbing oleh yang ilahi. Anda dan saya serta kita semua tentu pernah mengalami yang namanya keputusasaan, kesulitan untuk mengendalikan ambisi dan keinginan pribadi kita yang cenderung terus-menerus mengganggu. Tetapi beranikah kita untuk berdiri tegak sebagai terang sejati, hidup di dalam kebenaran? Percayalah, ketika ada secercah cahaya, kegelapan pun akan lari dan sirna. Ketika ada orang beriman yang menghidupi nilai-nilai imannya secara nyata di dalam perjalanan hidupnya, kebenaran sungguh bertahta dan menyingkirkan serta membuat sirna segala perbuatan yang jahat yang ada di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, kita diingatkan kembali siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas
roh jahat mengatakan, engkaulah yang kudus dari Allah. Mengapa Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman seringkali tidak mengenali kehadiran Tuhan yang hadir melalui pribadi sesama kita? Mengapa kita yang mengaku diri sebagai orang beriman yang mengenal Allah adalah kasih, seringkali membiarkan diri ditutupi oleh kesombongan, ditutupi oleh keegoisan, keangkuhan, dan sikap kikir kita, hingga akhirnya membutakan mata hati kita, membutakan cara melihat kita, bahkan segala sesuatunya ditutupi oleh ambisi, kesombongan, kelicikan, dan bahkan sikap-sikap yang tidak terpuji, menggunakan penderitaan orang lain untuk ketenaran dan memperoleh nama di depan banyak orang. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa hidup adalah perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan. Jika kita membiarkan diri kita terus dikungkung oleh ambisi yang tak teratur, akhirnya kita tidak mampu menangkap dan mengerti saat mana dan saat kapan Allah hadir menyapa dan mengendaki kita untuk berkarya, untuk terlibat, untuk memegang tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dan bukan justru setiap saat selalu mengeluh, berani menunjuk orang lain, tetapi membuat pengecualian bagi diri kita sendiri. Hal itu adalah bukti ketidakdewasaan orang beriman. Hari ini kita ditantang untuk menjadi dewasa. Jika kita ingin mengenal Tuhan Yesus, bacalah kitab suci, kenalilah Ia di dalam doa, dan bukalah mata hati kita, dan biarkanlah Roh Kudus menjadi lentera yang menerangi setiap langkah hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tentu semua orang pasti takjub ketika melihat suatu mukjizat di mana Yesus dengan penuh wibawa menghardik roh jahat itu. Di dalam iman sebetulnya kita memiliki wibawa dan kekuasaan untuk menghardik segala kejahatan agar pergi dan sirna dari perjalanan hidup kita. Tetapi beranikah kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran sebagai orang beriman? Tuhan memberkati. Amin.